Belajar bukan hanya soal memahami pelajaran, tetapi tentang menumbuhkan kesadaran. Kesadaran untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Dalam pembelajaran mendalam, peserta didik tidak hanya menghafal, tetapi berproses menemukan makna. Mereka diajak untuk memahami, mengaitkan, dan merefleksi apa yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan menjadi nafas utama. Belajar dengan hati yang sadar, pikiran yang terlibat, dan suasana yang membuat mereka senang untuk bertumbuh. Saya percaya ketika pembelajaran memberi ruang bagi peserta didik untuk berpikir dan berkreasi, disitulah lahir pemahaman sejati. Saya Andi Tri Ardiansyah, Guru Pendidikan Pancasila di SMP Negeri 1 Latambaga. Video ini akan menampilkan praktik pembelajaran mendalam dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dengan proyek Mind Map Kampanye Kemerdekaan Berpendapat di Media Sosial. Proyek ini berangkat dari kenyataan bahwa peserta didik kita hidup di dunia digital, tempat mereka bebas berbicara tetapi juga rawan salah langkah. Maka pembelajaran saya arahkan agar mereka memahami makna kemerdekaan berpendapat secara utuh, bukan hanya hak tetapi juga tanggung jawab sebagai warga negara. Pada tahap awal, saya menanamkan berkesadaran atau mindful learning dengan menghadirkan persoalan yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Contohnya, komentar di media sosial yang menimbulkan dampak negatif kepada orang lain. Dari situ, mereka belajar menyadari dampak kata-kata yang mereka tulis dan mulai berpikir kritis. Apakah kebebasan berpendapat berarti bebas tanpa batas? Dengan cara bermedia sosial, tapi masih banyak penyalahgunaan dari media sosial ini. Apakah sekarang kalian ini sudah bijak dalam menggunakan sosial media? Mungkin masih ada yang belum tahu yang sampai mana sih batas-batasnya kita berkomentar, mengirimkan pendapatnya kita di media sosial. Nah, itulah makna dari pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk lebih jauh lagi, kalian akan menyaksikan video yang Bapak tampilkan ini. Bagaimana kemudian penyalahgunaan dari sosial media ataupun dampak negatif dari penggunaan sosial media. Bagaimana kemudian penggunaan sosial media yang tidak akan berefek besar kepada orang lain, bahkan kepada diri sendiri. Nah, tadi contohnya apa penyalahgunaan sosial media yang dilakukan pada video? Memberikan komentar yang buruk, apalagi kritik yang menyakitkan. Tahap berikutnya menumbuhkan pembelajaran bermakna atau meaningful learning. Peserta didik menelusuri dasar hukum kebebasan berpendapat, menggali nilai-nilai Pancasila, lalu menyusunnya dalam bentuk mind map kampanye digital. Di sini, mereka tidak hanya memahami teks undang-undang, tetapi menafsirkan maknanya sesuai dengan konteks dunia mereka atau dunia media sosial. Oke, selanjutnya ayo kita membuat proyek. Nah, sekelas akan kita bagi menjadi 4 kelompok seperti pada biasanya pembelajaran PPKN model kelas akan selalu dibagi menjadi 4 kelompok seperti ini. Tapi sebelumnya karena kita menggunakan sistem demokrasi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, apakah kelompok pada hari ini ingin dipecah atau seperti ini saja? Kembali seperti ini. Oke, selanjutnya ini adalah pembagian tema ataupun materi dari setiap kelompok. Sebelumnya di kelompok 1 yang mana tadi kelompok 1? Oke, sini kelompok 1, sini kelompok 2, ini oke, kelompok 3 dan ini kelompok 4. Nah, sudah ada temanya di atas, silakan dicatat anak-anak sekalian untuk temanya. Kelompok 1 akan membahas tentang etika mengomentari. Kemudian kelompok 2 akan membahas cerdas memilih informasi. Kelompok 3 akan membahas tentang pikir sebelum klik. Dan kelompok 4 stop hoax atau stop hoax. Sebelum kita memulai
Dan akhirnya muncul suasana menggembirakan atau joyful learning. Mereka berkreasi, berdebat dengan sopan, saling memberi ide dan menikmati proses pembelajaran. Kelas menjadi ruang yang hidup, penuh tawa, pemikiran dan rasa ingin tahu. Kalau semuanya sudah selesai hari ini, kita mulai dari presentasi dari setiap kelompok. Kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari main-main kampanye digital kalian semua. Dari proses ini, peserta didik menjadi lebih sadar sebelum menulis di media sosial, lebih bijak menyampaikan pendapat, dan lebih menghargai pandangan orang lain. Mereka tidak hanya belajar tentang pasal dan aturan, tetapi tentang ketanggung jawab sebagai warga digital yang beretika. Bagi saya, inilah esensi pembelajaran mendalam, ketika ilmu tidak berhenti di kepala, tetapi tumbuh di hati dan terlihat dalam tindakan. Kalian semua tadi telah mempresentasikan hasil kerjanya semua, sudah sangat keren dengan sangat kreatif semua, sangat warna-warni dan variatif. Tepuk tangan untuk kerja kita. Kalian semua memperhatikan, keempat tema ini saling berkaitan. Mulai dari kalian harus beretika sebelum berkomentar, kemudian cerdas memilih informasi, pikir sebelum klik, dan akhirnya akan berfokus pada menghilangkan kalian dari penyebaran berita hoax. Nah, itu titik poin dari keempat tema ini. Inilah titik temunya. Seperti itu. Oh, oke, betul. Jadi, nah, sekarang apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Nah, kalau menyenangkan, sebelum itu pasti ada proses yang kita lewati. Dari proses itu, apa hal yang paling sulit menurutnya kalian yang susah kalian lakukan dalam proses ini? Mencatat, boleh. Mencatatnya susah, jadi berkreasinya, memikirkan konsep apa lagi? Memilih warnanya. Oke, jadi tapi dengan kerjasama yang baik kalian bisa menghasilkan karya yang sangat luar biasa. Oke, jadi kesimpulannya kita semua dalam berpendapat, dalam berkomentar baik di media sosial ataupun di dunia nyata, kita harus bijak dalam berkomentar atau dalam menyampaikan pendapat. Kita memiliki kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat di muka umum, kita bebas menyampaikan pendapatnya kita dimanapun, tapi kita harus memperhatikan beberapa hal yang kemudian tidak menyinggung hak dan kewajiban dari orang lain. Itulah tujuan dan materi utama dari pertemuan kita kali ini. Belajar dengan kesadaran, memaknai setiap proses, dan menumbuhkan kegembiraan. Inilah cara kita menyiapkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan berjiwa Pancasila.